Amsal pasal 20 ayat 1-30. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Kegentaran yang datang dari raja adalah seperti raung singa muda. Siapa membangkitkan marahnya, membahayakan dirinya. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tetapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai tahu menimbanya. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagialah keturunannya. Raja yang bersemayam di atas kursi pengadilan dapat mengetahui segala yang jahat dengan matanya. Siapakah dapat berkata, "Aku telah membersihkan hatiku, aku tahir daripada dosaku"? Dua macam batu timbangan, dua macam takaran, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, kedua-duanya dibuat oleh Tuhan. Janganlah menyukai tidur, supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi yang paling berharga ialah bibir yang berpengetahuan. Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Siapa mengumpat membuka rahasia, sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Siapa mengutuki ayah atau ibunya, pelitanya akan padam pada waktu gelap. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Janganlah engkau berkata, "Aku akan membalas kejahatan." Nantikanlah Tuhan, ia akan menyelamatkan engkau. Dua macam batu timbangan adalah kekejian bagi Tuhan, dan neraca serong itu tidak baik. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Suatu jerat bagi manusia ialah kalau ia tanpa berpikir mengatakan kudus, dan baru menimbang-nimbang sesudah bernasar. Raja yang bijak dapat mengenal orang-orang fasik dan menggilas mereka berulang-ulang. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Hiasan orang muda ialah kekuatannya, dan keindahan orang tua ialah uban. Bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 20. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam pasal ini, pengamsal ada beberapa jenis kepribadian yang tidak benar di dalam hidup ini, antara lain peminum, orang yang suka membangkitkan amarah orang lain, orang bodoh yang pemarah, pemalas, orang yang berlaku curang. Orang yang seperti ini akan menyusahkan orang lain dan mencelakakan diri sendiri. Pelaku yang bagaimanakah yang benar menurut pengamsal ini? Yaitu, dan seharusnya ini jugalah yang dilakukan oleh kita sebagai umat Tuhan, yaitu
menjauhi perbantahan, merancang hidup dengan baik, hidup dengan setia, berlaku bersih dan jujur, serta bijaksana dalam perkataan. Penulis Amsal ini juga menyampaikan nasihat-nasihat mengenai bicara. Bila ada orang yang menyatakan diri bertanggung jawab atas kewajiban orang lain, maka ia harus melaksanakan janji itu. Dan hati-hati di dalam bernasar. Kita juga harus berhati-hati kepada orang yang suka membicarakan orang lain kepada kita. Jika dia suka membicarakan orang lain kepada kita, tidak menutup kemungkinan dia pun akan membicarakan kita kepada orang lain. Nasihat dengan berbagai segi kehidupan. Segala sesuatu yang diperoleh dengan kecurangan, niscaya tidak akan ada kepuasan. Harta yang didapat dengan cara yang tidak benar akan berakhir dengan sia-sia. Nasihat yang berkaitan dengan perlakuan terhadap orang lainnya. Orang yang menganggap rendah orang tuanya akan menerima ganjaran. Musa mengatakan bahwa orang yang menghormati orang tua akan menerima ganjaran umur panjang dan keadaan yang baik. Bila kita menerima perlakuan jahat dari orang lain, jangan membalas. Itu bagian Tuhan. Jika seorang raja bisa menghukum orang jahat, apalagi Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan kadang-kadang bekerja sedemikian rupa dalam kehidupan orang benar, sehingga sulit bagi mereka untuk mengerti apa yang sedang terjadi. Kita mungkin tidak dapat melihat hikmah dari semua situasi tertentu, tetapi Alkitab mendorong kita untuk tetap percaya bahwa meskipun demikian, Tuhan sedang bekerja di belakang layar demi kebaikan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.